Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama melanjutkan belajar kita tentang kitab Tuhfatul Atfal li Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kita telah sampai pada bab mislain wal mutaqaribain wal mutajanisain, dan kita telah bahas arti mislain, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah di baitnya yang pertama, in fis sifati wal makhariji tafaq harfani fal mislani fihima ahaq. Jika pada dua huruf in ittafaqa harfan, jika dua huruf itu sama fi sifati wal makharij, sama sifatnya dan makhrajnya, maka fa mislan, maka ia disebut dengan mislan. Dan mislan itu telah bahas, ada mislan shaghir, mislan kabir, dan mislan mutlak. Dan kita juga telah bahas hukumnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis yang kedua, yaitu al-mutaqaribain. Qala Syekh rahimahullah wa ayyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqaba. Wa ayyakuna makhrajan, apa itu mutaqaribain? Wa ayyakuna makhrajan, jika yakuna, jika dua huruf ini makhrajan taqaraba, jika makhrajnya berdekatan. Arti dari mutaqaribain, jika ada dua huruf yang makhraj kedua huruf ini berdekatan. Wa fi sifat ikhtalafa yulaqaba, dan sifat huruf keduanya ini berbeda. Yulaqaba mutqaribain. Jadi baitnya belum selesai sampai yulaqaba. Yulaqaba artinya adalah disebut, dinamai. Dinamai apa? Diteruskan di bait yang setelahnya. Yulaqaba mutqaribain. Jadi jika ada dua huruf yang dekat makhrajnya dan berbeda sifatnya, yulaqaba mutqaribain, diberikan nama, diberikan nama dua huruf ini dengan mutqaribain. Untuk itu ulama memberikan pengertian. Arti dari mutaqaribain adalah dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifat. Contohnya huruf nun, setelahnya lam, huruf nun dan lam. Contohnya adalah milladunhu. Contoh dari mutaqaribain
yang berdekatan sifat dan makhrajnya adalah seperti nun dan lam. Sebelum kita melanjutkan, perlu kita ketahui bahwa sebagian ulama ketika mengartikan mutaqaribain diartikan dengan dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya, atau dua huruf yang berdekatan makhraj tidak di sifatnya, atau dua huruf yang berdekatan di sifat tidak di makhrajnya, atau dua huruf yang sepakat di makhraj tidak dengan atau dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Akan tetapi Syekh Aiman di kitabnya Tajwid Musawwar ketika memberikan arti harfan mutaqariban, apa sih itu artinya? Beliau hanya mengatakan humal harfan, itu adalah dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Beliau hanya mengatakan ini saja, dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Untuk itu agar lebih memudahkan kita hanya mengambil ta'rifnya Syekh Aiman, yaitu dua huruf yang berdekatan harfan al-mutaqariban fil makhraj was sifat. Dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Contohnya seperti apa? Seperti nakhluqkum, faqad dhalla, kazzabat samudu. Kita lihat qaf dan kaf, makhrajnya berdekatan. Qaf makhrajnya adalah di ujung lidah yang paling dalam, dan setelahnya baru makhraj kaf, setelah makhraj qaf. Untuk itu Imam Al-Jazari berkata, wal qafu aqsal lisani fawqu summal kafu asfal. Dua makhraj yang berdekatan dan juga sifat yang berdekatan. Idgham mutaqaribain dalam bacaan kita Hafs an Asim, kita sekarang membaca dan mensyarah sesuai dengan bacaan kita, syarah bacaan Hafs an Asim. Di bacaan kita idgham mutaqaribain itu terbagi jadi dua bagian. Yang pertama idgham mutaqaribain, dan ulama sepakat, dan ada bagian-bagian yang ulama berbeda pendapat. Dan seperti di al-mislain, mutaqaribain juga terbagi tiga bagian: mutaqaribain as-saghir, wal mutaqaribain kabir, wal mutaqaribain mutlaq. Al mutaqaribain as-saghir, seperti yang kita bahas di mislain, adalah dua huruf yang berdekatan di makhraj dan sifatnya, dan huruf yang pertama sukun dan yang kedua adalah mutaharrik. Hukumnya adalah izhar. Contohnya
qad sami'a, qad sami'a. Dal dan sin, dua huruf ini berdekatan makhraj dan sifatnya. Contoh lain, faqad zalam, faqad zalam. Kita lihat dal dan za, dua huruf yang berdekatan sifat dan makhrajnya, dibaca izhar, bukan faqad zalam. Atau qad sami', bukan qas sami'. Akan tapi di sana ada juga bacaan selain bacaan kita yang membacanya dengan idgham. Akan tapi bacaan kita Hafs an Asim dibaca izhar, huruf mutaqaribain shaghir dibaca izhar. Kecuali kita lihat ada pengecualian, tidak semua dua huruf yang dekat makhraj dan sifatnya dibaca izhar. Akan tapi ada dua kaidah, dua keadaan di mana idgham mutaqariban as-shaghir dibaca al-mutaqariban as-shaghir dibaca idgham. Ada dua keadaan. Yang pertama adalah jika dua huruf yang berdekatan ini, huruf yang pertama lam dan yang kedua adalah ra. Huruf yang pertama lam, yang kedua ra. Dan lam yang ini adalah berharakat sukun. Karena sekarang kita lagi membahas as-shaghir. Dan as-shaghir seperti yang kita bahas, huruf pertama sukun dan yang kedua mutaharrik. Jika huruf yang pertama lam, yang kedua adalah ra, hukumnya adalah idgham, tidak sesuai dengan hukum asalnya. Ada pengecualian, seperti contohnya adalah qauluhu ta'ala qur rabbi. Kita lihat lam sakin, setelahnya adalah ra, qul rabbi. Akan tetapi dibacanya bukan sesuai dengan hukum asalnya, izhar, bukan seperti ini, qul rabbi. Akan tetapi qur rabbi. Kita lihat contoh ini telah kita bahas di lamat, telah kita bahas di lam sukun yang masuk ke dalam fi'il. Telah kita bahas hukumnya adalah izhar, kecuali jika lam ini setelahnya adalah huruf ra. Telah bahas sebabnya adalah, sebabnya baru kita bahas di sini. Kenapa idgham? Karena mutqariban, dan termasuk di pengecualian yang ada di hukum mutaqaribain. Pengecualian yang kedua adalah jika huruf yang pertama adalah qaf dan berharakat sukun, dan yang kedua adalah kaf yang mutaharrik. Dan ini ada di qauluhu ta'ala alam nakhluqukum, alam nakhluqukum. Kita lihat dibaca idgham, padahal ini termasuk di mutaqaribain, termasuk di dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Hukum asalnya izhar, tapi di sana ada pengecualian. Jadinya dibaca alam nakhluqukum, bukan alam nakhluqakum.
yang perlu kita perhatikan di kalimat di surat Al-Mursalat ini, alam nakhluqukum, ulama ahli ada, ulama qiraat, ulama tajwid berbeda pendapat di idgham ini, ya, di idgham qaf fil kaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa idgham qaf di kaf ini adalah idghaman mahdhon. Maksudnya qafnya langsung masuk ke kaf. Jadi tidak ada bekas qafnya, idgham kamil. Akan tapi sebagian ulama seperti Maki bin Abi Thalib dan Abu Bakar bin Mahran berpendapat bukan idgham mahad, akan tapi idgham naqis, dimasukkan akan tetapi tidak semuanya. Ada sisa qafnya ketika kita memasukkan qaf ke kaf, huruf setelahnya. Bagaimana cara membedakannya? Di pendapat jumhur idgham mahad, kita langsung memasukkan qaf tersebut ke kaf tanpa ada sisa sifat qaf, yaitu isti'la, sifat at-tafkhim, sifat sifat tebal. Seperti ini, alam nakhluqukum. Jadi kaf seperti musyaddad, qafnya bergabung di kaf sehingga menjadikan kaf seperti dua kaf. Pendapat yang berpendapat idgham naqis membacanya dengan disisipkan sisa ketebalan yang ada di qaf seperti ini, alam nakhluqukum, nakhluq. Jadi yang pertama seperti ingin membaca huruf qaf nakhluq, akan tapi keluarnya kaf, kum, nakhluqukum. Pendapat yang pertama tidak ada sisa ketebalan yang dibaca, akan tapi langsung ke huruf kaf, nakhluqukum. Terlihat bedanya. Seperti yang kita bahas bahwa idgham mutaqarribain Hafs seperti yang kita terangkan, akan tapi di qiraat lain sebagian qiraat idghamkan semua idgham mutaqarribain. Jenis yang kedua di idgham mutaqarribain adalah mutaqarribain al-mutlaq. Sama seperti pengertian mutlak di mislain, yaitu dua huruf yang berharokat. Mutlak adalah dua huruf yang berharokat. Al-mutaqarriban, al-mutlak artinya dua huruf yang berdekatan sifat dan makhrajnya. Mutlak artinya dan dua-duanya adalah berharokat. Hukumnya adalah izhar. Contohnya adalah alaik, bukan mutaqarribain mutlak ya, mutaqarribain al-kabir. Jika dua huruf yang dua-duanya berharokat adalah al-mutaqarribain al-kabir, hukumnya adalah izhar. Contohnya adada sinin, izhar, dal dan sin
berdekatan di makhraj dan berdekatan di sifat. Di qiraat lain dibaca idgham seperti ini, ada sinin, akan tapi qiraat kita dibaca izhar. Jenis yang ketiga adalah mutaqaribain al-mutlaq, kebalikan mutaqaribain as-saghir, yaitu dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Huruf yang pertama berharokat dan yang kedua adalah sukun. Hukumnya adalah izhar. Jadi semua mutlak yang ada di mislain, yang ada di mutaqaribain, yang ada di mutajanisain seperti yang akan kita bahas, hukumnya adalah izhar. Dan hukum ini disepakati oleh semua qiraat. Jadi tidak ada khilaf di al-mutlaq. Untuk itu Syekh Ana berkata bahwa sebagian ulama itu tidak menyebutkan mutaqariban, tidak menyebutkan mutlak, tidak menyebutkan mislain mutlak, tidak menyebutkan mutaqaribain mutlak ataupun mutajanisain mutlak. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan ulama dan tidak ada gunanya, dan tidak ada gunanya disebutkan karena hukum aslinya adalah izhar. Hukum aslinya izhar, disebutkan karena ada perbedaan. Untuk itu sebagian ulama tidak menyebutkan jenis yang ketiga ini, cukup as-saghir dan al-kabir. Mutaqaribain mutlak hukumnya izhar. Contohnya ilaika, ilaik. Kita lihat lam dan ya berdekatan sifat dan makhrajnya. Kita lanjutkan jenis yang ketiga. Qala Syekh rahimahullah, أو يكون اتفقا في مخرج دون صفات حققا بالمتجانسين. Jadi arti baitnya berhenti di bil mutajanisain. Artinya adalah أو يكون اتفقا, jika dua huruf ini ittafaqa, sama, fi makhrajin, jadi dua huruf sama di makhrajnya, duna sifati, akan tapi berbeda di sifatnya, huqiqa bil mutajanisain, maka dua huruf ini disebut sebagai mutajanisain. Contohnya adalah ta dan dal. Ini makhrajnya sama, satu makhraj, akan tapi sifatnya berbeda. Kita akan bahas insyaallah lebih rinci di daurah selanjutnya jika Allah menghendaki. Di matan Al-Jazariyah, di situ disebutkan makhraj dan sifatul huruf. Akan tapi seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa di mutun Tuhfatul Atfal itu hanya membahas di hukum-hukum huruf atau kalimat jika bertemu dengan huruf yang lainnya, bertemu dengan kalimat yang lainnya. Untuk itu sebagian ulama yang mensyarah kitab Tuhfatul Atfal itu memasukkan membahas makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf, dan sifatul huruf, sifat-sifat huruf sebelum mulai mensyarah Tuhfatul Atfal.
karena karena pembahasan huruf secara sendiri, secara infirad itu didahulukan sebelum huruf ini bertemu dengan huruf yang lain. Untuk itu sebenarnya pembahasan tempat keluar huruf dan sifat huruf itu didahulukan sebelum membahas ini semua, sebelum membahas mutajanisain, mithlain, mutaqaribain. Akan tapi insyaallah antum semua sudah membahas makhraj dan sifat huruf. Contohnya huruf mutajanisain adalah ta dan dal, ta dan dal. Untuk itu Imam Ibnu Jazari berkata fi manzumatihi, wat-ta'u wad-dalu wa ta min huwa min ulya tsanaya. Asyahid at-ta dan dal dan ta adalah satu makhraj, dan mutajanisain artinya dua huruf yang berada di makhraj atau tempat keluar yang sama, akan tapi beda di sifatnya. Seperti sebelum-sebelumnya, al-mutajanisan juga dibagi menjadi 3 bagian, dan menurut syekh kita cukup 2 bagian. Akan tapi di sini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-mutajanisan as-saghir. Kenapa dinamakan al-mutajanisan? Telah kita bahas. Karena 2 huruf di tempat keluar yang sama, berbeda di sifat. As-saghir. Kenapa dinamakan as-saghir? Telah kita bahas juga. Yang pertama sakin dan yang kedua mutaharrik. Hukumnya adalah diidghamkan huruf pertama di huruf yang kedua. Contohnya adalah asqalat da'awa. Kita lihat asqalat ta sakin, setelahnya dal mutaharrik. Hukumnya idgham asqalat da'awa, bukan diizharkan seperti ini, asqalat da'awa. Contoh selanjutnya adalah hammat ta'ifatan. Terlihat hammat ta'ifatan. Terlihat asal katanya hammat ta, setelahnya to, hammat to, dibaca idgham hammat to, bukan izhar seperti ini, hammat ta'ifatan. Yang kedua, jenis yang kedua adalah al-mutajanisan al-kabir. Kenapa dinamakan al-mutajanisan? Telah kita bahas. Kenapa dinamakan kabir? Juga telah kita bahas. Karena 2 huruf yang sama di makhrajnya, beda di sifatnya, dan dua-duanya berharokat. Hukumnya adalah izhar. Contohnya as-solihati tuba, as-solihati tuba. Kita lihat ta, setelahnya to, dan ta dan to di makhraj yang sama, akan tapi sifatnya berbeda. Hukumnya izhar, bukan seperti ini, as-solihat tuba, akan tapi diizharkan ta'nya, as-solihati tuba.
Jenis yang ketiga adalah al-mutajanisan al-mutlaq. Apa arti mutajanisan? Insya Allah kita tahu, mutlak kebalikan dari as-saghir. Cara membacanya izhar. Contohnya mab'usun. Kita lihat mab'usun. Asyahid mim dan ba sama-sama keluarnya di dua bibir, mim dan ba. Beda sifat. Huruf yang pertama taharik, yang kedua sakin. Hukumnya izhar. Akan tapi sebelum kita membahas bait yang setelahnya, ada yang perlu kita perhatikan, bahwa di mutaqariban ya, jika huruf yang pertama adalah ta dan yang kedua adalah ta di mutajanisan ya, mutajanisan as-saghir. Jika huruf yang pertama adalah ta, tentunya sukun, dan yang kedua adalah ta, maka dibaca idgham. Kita telah bahas idgham, akan tapi bedanya adalah idghaman ghaira mustakmil. Jadi seperti yang kita bahas di nakhluqukum ya, khilaf idghaman kamil, idghaman mahad, atau idghaman ghaira mahad, atau ghaira mustakmil. Telah kita bahas di mutajanisain ya. Di nakhluqukum jumhur membaca idgham kamil ya, idgham kamil. Tidak ada sisa sifat yang tebal, sifat tebal di huruf kha-nya. Akan tapi di sini di mutajanisain bukan idghaman kamil, idghaman ghaira mustakmil. Jadi tetap ada sifat ta-nya, yaitu sifat tebalnya sebelum kita memasukkan ke huruf ta. Dan di Al-Quran hanya ada di 3 tempat, sedangkan yang mutaqaribain nakhluqukum cuma ada di 1 tempat saja, surat Al-Mursalat. Akan tapi di mutaqaribain mutajanisain ada di 3 tempat. Yang pertama surat An-Naml, faqala ahadtu. Kita lihat yang pertama ahad, kita seperti ingin mengucapkan huruf to, ahad. Akan tapi sebelum kita mengeluarkan to, yang seharusnya kita mengeluarkan to, kita keluarkan ta, ahad tu. Jadi masih ada sisa ketebalan yang ada di huruf to, karena to sifatnya apa? Tebal. Kenapa masih ada sisa tebal yang ada di to? Karena to itu huruf yang tebal, itu kuat, dan ta tidak mempunyai sifat tebal seperti to. Jadi tidak bisa langsung menerobos melewati to, sifat to yang kuat. Tapi ditahan dulu, diambil dulu, dilawan dulu kekuatan yang ada di to, dan dengan tetap menyisakan ketebalan yang ada di to, kemudian baru ke huruf selanjutnya. Yang kedua di surat Al-Maidah, la in basat
ka, bukan basat ka, tetapi basat ka. Kita lihat idgham naqis ghair mustaqnil. Yang ketiga di surat Yusuf, wa min qablu ma farwattum, bukan farwattum, akan tapi farwattum. Yang keempat, bukan 3 tempat, akan tapi ada 4 tempat. Yang terakhir adalah di surat Az-Zumar, taqula nafsun ya hasrata ala ma farwattu. Kita lihat tetap ada sifat tebalnya, bukan seperti ini farwattu, bukan, akan tapi farwattu. Insyaallah jelas semuanya dan tidak ada masalah insyaallah. Kemudian Syekh meneruskan baitnya, summa in sakan awwalu kullin fasaghira samian. Ini menjelaskan apa arti as-saghir. Telah kita bahas mislan as-saghir, mutaqariban as-saghir, al-mujanisan as-saghir. Apa arti saghir? Telah kita bahas. Summa in sakan, kemudian jika sukun awalu kullin, jika 2 huruf ini, huruf yang pertama sukun, fasaghira samian, maka dinamakan as-saghir. Aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabir. Kita lihat, atau jika kedua hurufnya dua-duanya berharokat, hurrikal harfan, jika 2 huruf dua-duanya berharokat, fi kullin, di semua jenis yang telah kita bahas, 3 jenis ini, mislain, taqaribain, mujanisain, jika dua-duanya berharokat, faqul kullun kabir, maka disebut dengan kabir. Wafhamanhu bil musul, maka ambillah, pahamilah contoh itu dengan mengambil contoh langsung atau belajar dan bertalaki. Jadi wafhaman bil musul artinya kita dapat memahami semua ini, semua jenis ini, mislan saghir, mislan kabir, mutaqaribain saghir, mutaqaribain kabir, mujanisain kabir, mujanisain saghir, dengan mengambil contoh-contoh. Akan tapi sebagian ulama tajwid menambahkan jenis yang keempat selain 3 ini. Kita akan jelaskan secara cepat, yaitu al-mutaba'idan. Al-mutaba'idan apa artinya? 2 huruf yang berjauhan makhraj dan sifat, yang berjauhan makhraj dan sifat. Contohnya misalnya qaf dengan ro, qaf dengan ro, qaf di halq, ro di ujung lisan. Makanya makhrajnya berjauhan makhraj dan sifatnya. Dibagi juga 3, al-mutaba'idan as-saghir, hukumnya adalah izhar. Contohnya adalah ta'lamun. Kita lihat ta'lamun, hamzah ta, setelahnya lam, hukumnya adalah izhar. Akan tapi hanya ada
satu tempat di mana mutabaidan as-saghir hukumnya adalah ikhfa. Ketika nun bertemu dengan qaf atau kaf, kita lihat nun sakinah, setelahnya qaf atau kaf, hukumnya adalah idgham, seperti yang kita bahas di nun as-sakinah, hukumnya adalah idgham. Untuk itu sebagian ulama ketika membaca ikhfa nun sakinah di huruf kaf dan qaf membacanya dengan ilsaq, dengan diilsaqkan. Kenapa diilsaqkan? Karena dia jauh, mutabaidan, karena maknanya jauh. Agar memudahkan dibaca dengan ilsaq. Apa itu ilsaq? Menempelkan ujung lisan ke langit-langit. Contohnya min qabl. Contoh kaf minkum. Yang kedua al-kabir, dua huruf yang jauh dan dua-duanya berharakat. Contohnya fakihun. Kita lihat kaf dan ha. Fakihun, hukumnya izhar. Yang ketiga mutabaidan al-mutlaq, kebalikan dari as-saghir. Contohnya yalhath. Kita lihat ha, setelahnya sa, hanya mutaharrik, sa-nya sukun. Hukumnya adalah izhar. Ya, mungkin hadza minni akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.